pendidikan inklusif ini semakin hari semakin menjadi tren. Tren apa? Tren regulasi, tren implementasi, dan tren kebijakan. Kita menilai yang belakang itu tren kebijakan bahwa kita ini hidup di dalam masyarakat dunia yang dimana kita tahu di sana ada istilah kedua education for all, jadi pendidikan untuk semua, pendidikan untuk semuanya. Bahkan di dalam SDGs kita, ya, Sustainable Development Goals, itu salah satu agenda utamanya adalah di sana disebutkan di dalam keterlibatan sumber daya manusia, no left behind. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan di dalam proses pembangunan negara, negeri, masyarakat, dan dunia ini. Saat ini semuanya sudah mendukung implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Maka dimanapun kita, apapun kondisi kita, ya, kita punya anak berkebutuhan khusus atau tidak, itu menjadi guru, menjadi kepala, menjadi masyarakat yang berwawasan inklusif, itu saat ini menjadi sebuah keharusan. Terkait dengan inklusif, saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Mohon izin saya tampilkan sebuah tayangan video. Bisa ya Pak ya? Ya, tapi kita coba lihat tayangan gambar ini Bapak Ibu. Bisa terlihat ya sampai sana ya? Bapak Ibu, ini sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang guru, murid yang sangat bermacam-macam ragamnya. Dan keberagaman ini bukanlah tanpa sebab, tapi keberagaman ini, keragaman ini menjadi bagian dari sunatullah, hukum alam. Jadi seekor kera tidak bisa protes untuk menjadi seekor gajah. Seekor ikan tidak akan bisa protes untuk menjadi buaya. Dan semuanya punya prototipe. Termasuk tadi di film tadi ada Aaron, ada Raisen, dan lain sebagainya. Mereka diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat berbeda. Ada yang grahita, ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang tadi Raisen itu tuli,
Ini keberagaman ini bukan atas permintaan, tetapi keberagaman ini merupakan sunatullah, dan pasti ciptaan Allah, bukan tidak ada sesuatu yang gagal. Karena itu menjadi bagian sunatullah, dan itu menjadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk kita belajar, kita berjuang, dan lain sebagainya. Kita bayangkan sebuah perumpamaan seorang guru memiliki murid yang bermacam-macam seperti ini. Ada seekor kera, ada ikan, ada buaya, ada gajah, ada itik. Bagaimana jika guru ini mengatakan sesuatu pada para muridnya, anak-anak, karena Pak Guru ingin memberikan sebuah tes yang fair, ya, untuk apa? Saya pengen seleksi kalian ini, akan uji kalian ini agar fair, maka Bapak akan melaksanakan tes yang sama, yaitu kalian akan saya minta untuk naik ke atas pohon itu. Bagaimana anak-anak, siap kan? Siap Pak, siap dengan penuh semangat. Kemudian, baik, mulai dari sekarang 3, 2, 1, 2, mulai begitu. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semuanya mereka akan bergegas berbalik ke arah pohon, dan mereka semua menuju ke atas pohon. Maka apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Waktu kalian tinggal 1 menit, setelah 1 menit, waktu habis. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu, dalam situasi kasus seperti ini? Anak-anak, saya umumkan yang menjadi juara pada kesempatan tes kali ini adalah kera. Kalian kera hebat. Itu yang lain bagaimana? Kamu tidak bisa melaksanakan tugas. Guru ini lupa bahwa di sana ada kata, di sana ada ikan, di sana ada buaya, yang tidak mungkin dia melakukan kegiatan tes dengan cara memanjat pohon. Nah, inilah sebuah gambaran kecil yang kadang kita lupa, Bapak Ibu, bahwa kita memiliki anak peserta didik yang sangat beragam, tetapi kita mengajar mereka, merancang pembelajaran untuk mereka, bahkan kita melakukan penilaian bagi mereka dengan cara yang sama. Ini artinya kita sama seperti Pak Guru yang ada pada gambar ini. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ketika ini kita, oh iya, di situ ada anak yang ADHD, ada anak yang hiperaktif, ada anak yang sampai kelas ini MTS ya Pak ya, jadi kelas 8, 9, dia kelas 8 belum bisa baca. Yang memangkannya dia tidak punya kemampuan membaca. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah sebuah isyarat baik bahwa kita memang harus segera merubah pola pikir kita. Bapak Ibu, kira-kira saat ini yang terjadi ya, antara pemikiran kita, paradigma tentang pendidikan kita, layanan pendidikan kita, itu ada pendidikan luar biasa, ada pendidikan umum. Selama ini yang terjadi apa? Yang namanya ABIN, anak berkebutuhan khusus yang masuknya ke SLB. Jadi untuk anak untuk umum, ya, untuk madrasah kita, MTS kita, ya kita terima yang bener-bener saja. Ya, maka yang terjadi ya kita milihnya karepe, Jawa. Maunya itu yang seperti yang kita harapkan, anak manis, anak pinter, kalau perlu tidak usah diajar, dia sudah bisa jadi pinter. Ini harapan kita, tapi kita lupa bahwa anak kita beragam. Sehingga karena pola pikir kita ini menghendaki anak-anak ini, kita punya anak-anak yang bodoh jika tiba-tiba di madrasah kita terdapat anak peserta didik kita yang kotak. Wah, ini menjadi sumber bullying, sumber persoalan. Kamu gara-gara adanya kamu kelas ini jadi kacau,
kelas ini jadi nggak kondusif, prestasi madrasah ini menjadi jelek. Ini kira-kira pandangan kita selama ini begitu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Jika di madrasah kita ada anak yang tidak seperti yang kita harapkan, ada yang kotak, padahal kita maunya yang benar gitu. Maka yang kita lakukan adalah kita melakukan rehabilitasi. Jadi yang kotak itu terus kemudian kita rehabilitasi sehingga dengan berbagai cara, dengan kita marahi, dengan kita kadang kita bully, kadang kita hukum di depan kelas, kadang dia berdiri di depan kelas, kadang dikeluarkan dari kelas, bagian untuk merehabilitasi itu agar dia menjadi bundar. Jadi ketika jadi bundar, akhirnya pun dengan tenaga yang kita lakukan tidak sesuai dengan lubang yang ada di sistem pendidikan madrasah kita, maka dia pun tidak akan bisa terpakai masuk ke dalam lingkungan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk pendidikan inklusif itu harapannya seperti ini. Jadi semua peserta didik itu pasti berbeda. Semua peserta didik itu bisa belajar. Kemampuan kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang, laki-laki perempuan juga pasti berbeda. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Mengubah sistem agar sesuai dengan peserta didik kita. Dan ini harus kita mulai dari sekarang. Dan kita harus mulai dari sekarang. Kita akan memulainya semuanya. Nah, kira-kira kurang lebihnya paradigma pendidikan masa depan kita akan seperti ini. Jadi kalau dulu ada istilah eksklusif, ada istilah segregasi, ada istilah integrasi, dan ke depan ada istilah inklusif. Bagaimana yang eksklusif? Sekolah-sekolah ini hanya akan menampung anak-anak normal, dalam tanda kutip normal. Itu anak-anak yang tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, kemudian apalagi dia tidak bisa mendengar, itu tidak ada tempat bagi mereka di madrasah kita. Nah, kemudian berkembanglah paradigma segregasi. Gimana sekolah kita masih menerima anak-anak yang normal saja, tapi mereka yang tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, apalagi IQ-nya ada masalah, maka dia dikumpulkan di dalam satu sekolah sendiri yang disebut SMP. Nah, kemudian Bapak Ibu ternyata ini juga tidak menimbulkan sesuatu yang kadang bukan persoalan SMP-nya yang lemah, bukan. Tetapi dalam arti sosial inklusi yang kita bisa bangun bagi mereka, untuk kita bisa menerima menjadi sebuah kesatuan masyarakat, itu yang kadang menimbulkan sebuah kendala. Saya dengar di MTS Pak Zainal ini dekat dengan SLB. Ini sebuah peluang yang besar. Bagaimana masing-masing nanti akan saling memberikan sinergitas yang tinggi. Layanan treatment bagi menjalani pendidikan di sekolah luar biasa. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terdapat Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain untuk memupuk kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus, kelas ini juga mengajarkan empati bagi siswa lainnya dan menghindari aksi perundungan. Beginilah aktivitas anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kaji Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, saat mengisi waktu istirahat sekolah. Mereka bermain bersama antara siswa biasa dan siswa dengan kebutuhan khusus. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya adalah anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa, meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini, masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-teman. Salah satu siswa adalah Jericho Saputra Untayana yang mengalami gangguan dalam berkonsentrasi. Jericho kesulitan dalam menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi.
Bakat yang disadari pihak sekolah saat Jericho memotret aktivitas teman-teman dan juga gurunya. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, Jericho berkesempatan memamerkan karyanya saat pertemuan lembaga pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepang. Siswa yang lain diajarkan untuk dapat menerima dan membantu teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus. Sejak 2012, FI Ma'arif Keji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan lembaga anak internasional seperti UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Hal ini agar siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Bagi ABK adalah memberikan kesempatan yang selama ini di lingkungan mereka mungkin tidak bisa menerima, tetapi di sini kita berikan layanan, kita berikan terapi, kita berikan pendampingan, kita berikan bimbingan, sehingga kesulitan dia, gap yang lahir dari dirinya dalam berinteraksi, dalam belajar itu sedikit demi sedikit bisa diantisipasi, bisa lebih kecil. Sekolah inklusi merupakan proses pengintegrasian secara sosial anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal dalam lingkup pendidikan. Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif akan meningkatkan kepercayaan dirinya agar siap bersosialisasi di masyarakat. Ardi Widodo, UNGA. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga ini memberikan secercah harapan agar pendidikan inklusif bisa terlaksana di Madrasah Sanawiyah yang Bapak Ibu tempat berjuang bersama-sama anak. Terima kasih Pak Zainal, dan terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih juga para Bapak pengawas dan